Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfatul Solihati dengan NIM 222311100. Dan perkenalkan, nama saya Amalia Putri dengan NIM 22231111. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas yang bertemakan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perumusan Dasar Negara Indonesia Merdeka mulai dibicarakan pada masa persidangan. Yang pertama PPUPKI tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Anggota-anggota PKI mengemukakan pandangan tentang nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, permusyawaratan, dan keadilan atau kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip yang diajukan masih bersifat serabutan. Belum ada yang merumuskannya secara sistematis dan holistik sebagai suatu dasar negara yang koheren. Betapapun juga pandangan-pandangan tersebut memberikan masukan penting bagi Soekarno dalam merumuskan. Kemudian Soekarno memberikan jawaban pada dasar negara Indonesia dalam kerangka dasar falsafah atau pandangan dunia dengan penjelasannya yang runtun, solid, dan koheren. Kelima, prinsip yang menjadi titik persatuan segenap elemen bangsa. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, baik saudara-saudara yang bernama kaum bangsawan yang di sini maupun saudara-saudara yang dinamakan Islam, semuanya telah mufakat. Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua. Dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme. Kita harus menuju persatuan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa berbangsa. Ketiga, mufakat dan demokrasi. Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar pewakilan, dasar permusyawaratan. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Apa-apa yang belum memuaskan kita dibicarakan di dalam permusyawaratan. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberikan hidup, yakni politik, ekonomi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Marilah kita terima prinsip hal sosial, yaitu bukan saja persamaan politik saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi. Kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama sebaik-baiknya. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan pekerti luhur, ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Yang kelima yaitu prinsip itu disebut dengan Pancasila. Sila artinya azas atau dasar yang di atas kelima dasar. Itulah yang kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Urutan kelima sila itu disebutkan oleh Soekarno sebagai urutan sekuensial, bukan urutan prioritas. Masing-masing sila Pancasila merupakan satu kesatuan integral yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Setiap fase konseptualisasi Pancasila itu melibatkan partisipasi berbagai unsur dan golongan. Oleh karena itu, Pancasila merupakan benar-benar karya bersama milik bangsa. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar atau falsafah negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligalatur atau pemersatu dalam perkehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun yang dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Dengan demikian, negara Indonesia memiliki landasan moralitas dan haluan kebangsaan yang jelas dan
visioner, pangkal tolak dan tujuan pengharapan yang penting bagi keberlangsungan dan kejayaan bangsa. Pada pertengahan kepemimpinan Presiden Soeharto, muncul wacana dalam kehidupan masyarakat terkait dengan belum optimalnya implementasi Pancasila dan konstitusi dalam kehidupan yang nyata. Masyarakat kemudian menganggap Pancasila hanya sebuah utopia. Padahal sejatinya masyarakat menginginkan sivitas Pancasila sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis yang perlu revitalisasi. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami dari hasil tugas esai tentang implementasi nilai-nilai Pancasila berdasarkan kehidupan berbangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.